Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia, ruang diskusi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan perspektif mendalam mengenai isu-isu hukum, terus pemerintahan, serta kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, tentunya pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema dari aspirasi ke regulasi, peran Pansus Desa dalam memperkuat pemerintahan desa. Nah, tentunya desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Untuk mengupas pembahasan tersebut, kita mau dibahas langsung dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Ade Sukron, SHI MSI. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi informasi, di mana menurut pandangan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Baik, langsung aja kita ke pertanyaannya pertama, Pak Ketua. Bapak Ketua, apa yang menjadi latar belakang DPRD Kabupaten Bekasi membentuk Pansus Raperda Desa, dan sejauh mana urgensi regulasi bagi pemerintahan desa? Ya, terima kasih, Bung Ade. Kita tahu bahwa sebelumnya kita punya Perda ya, Perda nomor 8 tahun 2016 tentang desa, itu yang mengatur semua tentang pemerintahan desa. Itu kan turunan turunan dari undang-undang dan PP sebelumnya. Nah, kita tahu dalam perkembangannya belakangan ini sudah terjadi perubahan signifikan di undang-undang desa dan juga turunannya di peraturan pemerintah. Nah, karena turunannya itu dari mulai undang-undang desa tentang perubahan nomor 3 tahun 2024 dan PP 16 tahun 2026 itu banyak sekali perubahan yang cukup signifikan tentang pemerintahan desa, maka kami juga perlu menyesuaikan untuk merevisi Perda tentang desa. Karena banyak hal yang berubah, baik dari masalah pemerintahan, tata kelola, atau kelembagaan desa tersebut, yang itu membuat kami merasa perlu segera melakukan revisi Perda. Bahkan kami sudah mengidentifikasi dalam melakukan perubahan ini ada hampir 40-an isu yang kita bedah secara substansinya, itu dari Perda nomor 8 tahun 2016 menjadi Perda yang sekarang dibahas ini pada tahun 2026. Itu hampir 40-an gitu. Dari mulai masa jabatan, dari RPJMD, dari masalah kewenangan BPD, juga masa jabatan BPD, pengelolaan keuangan, nomor register, nomor informasi, dan segala halnya, sampai pada masalah bagaimana formula ADD dan juga masalah pembangunan berkelanjutan desa. Jadi itu yang membuat posisi Perda ini sangat urgen dan sangat mendesak untuk kita lakukan perubahan. Oke, jadi turunannya Pak ya. Turunan. Jadi memang harus ada perubahan ya. Betul. Karena kan di Perbup lama nomor 8 tahun 2016 itu kan Perda lama itu kan. Itu Perda lama itu kan masa jabatan 6 tahun. 6 tahun. Sekarang kan dengan undang-undang yang baru dan PP yang kemarin dikeluarkan itu nomor 16 tahun 2006 kan jelas 8 tahun. Begitu juga BPD. Dan hal-hal lainnya bukan hanya masalah jabatan, tentang permasalahan nanti juga ada tentang masalah
pilkadesnya, pemilihan kepala desanya, tentang ada bagaimana kewenangan desa, tentu terus tentang kerjasama desa, dan banyak hal lah yang kita bicarakan, yang kalau kita urai secara substansi tadi saya sampaikan hampir 40-an 40 isu yang kita lakukan. Oke. Jadi poin-poin strategis yang saat ini menjadi fokus pembahasan itu mengenai apa aja Pak kira-kira? Kalau secara garis besar sih itu kita membahas tentang permasalahan tentang hak dan kewajiban kepala desa, hak penguatan kedudukan BPD sekarang ini, terus bagaimana desa mampu menyusun RPJMD, dan juga ada sistem informasi di desa, juga bagaimana cara pengelolaan BUMDes, terus bagaimana juga kerjasama antar desa, dan lain-lain halnya. Itu yang menjadi isu-isu strategis yang kita bahas dalam perda tersebut. Bahkan juga formula ADD juga, kan kalau perda sebelumnya itu pendekatannya umum, nanti itu formula ADD juga akan mempertimbangkan dari berbasis kinerja, dan juga formula lebih objektif untuk memaksimalkan alokasi dan desanya itu bisa lebih tepat sasaran. Jadi perubahan apa yang ingin diwujudkan melalui regulasi ini kira-kira Pak? Ya, secara umum tentu saja ini merupakan, karena ini turunan dari undang-undang dan PP yang ada, itu kita ingin mendapatkan perda yang lebih komprehensif, perda yang bisa menjawab sesuai regulasi yang ada dan bisa menjadi pegangan buat kepala desa nanti, pemerintahan desa tentunya dalam hal ini menjadi pegangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan program dan lain-lainnya. Oke, ya baik Pak Ketua. Selanjutnya bagaimana kira-kira DPRD memastikan aspirasi kepala desa nih kan, BPD, perangkat desa serta masyarakat benar-benar terakomodasi ini dalam proses pembahasan Raperda ini? Dalam pembahasan ini kan memang ini pembahasan bersama-sama dengan pemerintah, tapi kami juga mengundang hampir semua stakeholders yang memiliki atensi dan memiliki concern terhadap masalah desa. Kita mengundang tentu saja ya, dari asosiasi kepala desa, bahkan kita juga mengundang forum BPD, terakhir juga kita juga sempat mengundang dari perkumpulan perangkat desa, gitu. Itu dari tingkat ininya, belum lagi dari masyarakat-masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang, yang masuk dalam kan ada forum ya, forum tokoh masyarakatnya juga, dan juga dari elemen-elemen pemerintahan tentu yang terkait. Kita banyak lini gitu yang kita undang, itu agar dapat gambaran yang utuh tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan itu semua. Nah, ini menjadi bagian yang ingin kita ciptakan, bahwa nanti perda tersebut memang bisa menjawab apa yang sesuai harapan masyarakat. Akan kita juga menyambungkan dengan Diskominfo kan gitu, agar sistem informasi desa juga itu juga bisa terkoneksi dengan pemerintahan daerah gitu. Terus juga kita juga coba dalam hal tentang bagaimana peran DPRD gitu dalam pemerintahan desa. Selama ini kan sepertinya DPRD belum terkomunikasi atau terjalin atau sistem yang bisa melakukan pengawasan atau tinjauan terhadap pelaksanaan desa. Maka dari itu di Raperda ini juga kita tahu, karena tugas salah satu DPRD itu adalah pengawasan anggaran, dan anggaran itu melekat juga di kami, maka dalam perda ini juga sedang dicari formulasi bahwa DPRD juga bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Nah, di sisi lain juga yang tidak kalah penting juga, pengedesa juga nanti, kalau kecamatan itu juga kepanjangan tangan pemerintah, maka camat juga diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa. Tentunya antara DPRD dengan kecamatan, terus desa, masyarakat itu harus terintegrasi berarti Pak. Betul. Itu jadi lebih sempurna nantinya. Betul. Perda tersebut ya. Iya, itu Mas. Oke, baik. Selanjutnya
setelah perda desa nantinya disahkan nih Pak ya, gitu kan. Ya. Manfaat konkret apa yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat Kabupaten Bekasi? Tentunya pertama ya tentunya kepastian hukum lah ya. Dengan adanya peraturan ini hukum, maka pemerintahan desa memiliki payung hukum yang jelas tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan desa. Nah, harapan kami nanti perda ini bisa menjadi pegangan semua pihak pemerintahan desa dalam hal ini, karena tadi saya sampaikan ini cukup komprehensif pembahasannya. Di situ juga sudah sampai karena kita mengacu ya kepada PP, saya sampaikan di sini bagaimana hak kepala desa, terus penghasilan kepala desa seperti apa, terus juga perangkat desa gimana, jaminan sosialnya juga sudah diatur. Ini di Raperda 2026 itu sudah diatur. Kalau sebelumnya kan tidak ada standar ya, tidak besaran semua segala macam. Sekarang ini sudah ada. Terus juga masalah tentang kewajiban desa yang diatur dengan sendirinya. Tadi saya katakan juga tentang dana desa yang dalam Raperda 2006 itu diperkuat kedudukannya sebagai transfer APBN ke desa, seperti itu. Nah, terus kemudian juga tentang akuntabilitasnya, pengaturan juga diatur, bahkan juga bagaimana merumuskan program menjadi program kelanjutan juga dalam Raperda 2026 ini juga kita buat, dan itu nanti bisa menjadi landasan yang bisa digunakan oleh pemerintah desa di pemerintah desa. Baik, nah terus di kabupaten ini kan Kabupaten Bekasi kita ini kan ada sebagian yang sudah berubah menjadi kelurahan. Ya. Nah nanti seperti apa untuk penerapan Raperda desa, apa memang khusus untuk desa? Kalau desa tentu saja dengan desa ya. Kalau ya. Karena dia kan otonom, desa itu kan unit terkecil pemerintahannya. Ya. Kalau kelurahan itu kan karena bersifat administratif, dia kan selama ini bertanggungjawaban kuasa anggarannya dan kebijakannya itu berorientasi ke ini ya, bukan dia itu apa bahasa ini ya, nempelnya di kecamatan gitu. Ya, betul. Ya. Nah, dia hanya fungsi administratif yang semua penganggarannya, semua ajuan programnya itu ngikutnya di kecamatan. Ya. Nah, jadi ini juga yang membedakan dengan undang-undang desa, karena memang undang-undang desa, kalau desa memang menjadi otonom dan diatur oleh undang-undang desa sendiri. Itu hal yang berbeda dengan kelurahan. Nah, kita tahu dalam waktu dekat ini ada sekitar 154 kalau tidak salah itu akan melaksanakan pilkades. Ya, betul. Nah, tentu harapan kami ini bisa menjadi proses demokratisasi yang berjalan dengan baik. Oke, siap. Baik, Pak Ketua, sebagai penutup ini ya. Ini harapan dan pesan Bapak nih, kepada seluruh pemerintahan desa, kepada masyarakat agar bersama-sama mengawal lahirnya Perda desa nih yang berkualitas, berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu mendorong kemajuan desa. Nah, ini kira-kira pendapat dan sarannya seperti ya, baik, Rin. Tentu saja dengan nanti ini bisa menjadi peraturan daerah, semoga saja perda tersebut bisa menjadi payung untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Kita tahu bahwa unit terkecil pemerintahan itu desa, maka kalau desa itu maju, desanya tersebut juga sejahtera, insya Allah juga kabupaten juga akan maju. Nah, harapan kami gitu dengan adanya perda ini yang memberikan inovasi, memberikan inisiatif kepada desa untuk meningkatkan kemampuan kemandiriannya, itu bisa menjadi stimulan gitu agar desa bekerja secara maksimal dan juga bisa menggali potensinya masing-masing gitu loh. Karena sama seperti pemerintahan di kabupaten gitu loh. Desa juga diberikan kewenangan secara otonom untuk mampu menggali potensi yang bisa dilakukan untuk menambah APBDes-nya, ya kan? Nah, dengan harapan nanti kalau dengan ada pendapatan APBDes tersebut, harapan kami itu dapat terdistribusi dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi sisi lain mendapatkan anggaran dari kabupaten, dari
dana dari pusat, tapi juga desa sendiri mampu menggali potensi yang itu akhirnya nanti bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat di desanya. Di desanya ya. Jadi ada potensi-potensi yang dari desa bisa dimanfaatkan lah ya. Betul, kita kan tahu juga tuh banyak tuh bahkan sekarang kita tahu tuh sedang ada perda pariwisata, bahkan juga ada perda desa wisata. Di beberapa Bekasi kita sudah banyaklah informasi bagaimana desa wisata itu dikelola dengan baik, mampu menghasilkan potensi pendapatan yang pendapatan tersebut dikembalikan lagi untuk kepentingan desa. Oke, mantap, luar biasa itu Pak Ketua. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua ini ya. Sama-sama. Oke, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan pemaparan yang sangat komprehensif dari Pak Ketua DPRD secara langsung. Mudah-mudahan di pembahasan kali ini bisa menjawab dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang Raperda Desa dan dapat memberikan kontribusi yang baik juga untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Saya Ade Muksin selaku host Fakta Hukum Indonesia. Untuk episode kali ini kita akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.